Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rendi Saputra dengan NIM 23060022. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi nilai tugas statistika lanjutan, yaitu presentasi video bab 15. Dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SE, ME. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan materi statistika bab 15, yaitu mengenai analisis regresi dan korelasi linear. Yang pertama tentu saja mengenai pengertian korelasi sederhana. Analisis korelasi. Analisis korelasi pertama kali dikembangkan oleh Carl Pearson pada tahun 1900. Tujuan dari analisis korelasi ini adalah untuk menentukan seberapa erat hubungan antara dua variabel. Definisi analisis korelasi dinyatakan sebagai suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Dalam hal ini dibicarakan juga hubungan antara dua variabel. Misalnya variabel X pada sumbu horizontal adalah variabel inflasi dan variabel Y pada sumbu vertikal sebagai variabel suku bunga. Maka setiap variabel X ini atau inflasi mempunyai pendanaan nilai pada variabel Y atau suku bunga. Sebagaimana pada di slide terdapat gambar pertama menunjukkan hubungan antara variabel inflasi dan suku bunga. Apabila dilihat pada gambar saat inflasi rendah, maka suku bunga tinggi, dan pada saat inflasi tinggi, otomatis suku bunga akan mengalami rendah. Gambar di slide menunjukkan adanya hubungan antara inflasi dan suku bunga yang bersifat negatif. Sebaliknya, gambar kedua memperlihatkan hubungan yang positif antara variabel produksi dan harga minyak goreng, yaitu apabila harga meningkat, maka produksi juga meningkat. Analisis korelasi mencoba mengukur keeratan hubungan antara dua variabel X dan Y. Keeratan hubungan antara dua variabel ini dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi yang dilambangkan dengan huruf R. Koefisien korelasi R menunjukkan seberapa dekat titik kombinasi antara variabel Y dan variabel X pada garis lurus sebagai garis dugaannya. Semakin dekat titik kombinasi dengan garis dugaannya, maka nilai korelasi semakin besar. Sebaliknya, semakin menyebar dari garis dugaannya, maka nilai korelasi semakin kecil. Berdasarkan gambar di atas, gambar sini, terlihat adanya korelasi yang positif, yaitu titik-titik kombinasi yang menggerombol pada garis dugaan dengan kemiringan positif atau gambar hubungan produksi dan harga minyak. Selain itu, ada korelasi yang negatif, yaitu titik-titik kombinasi yang menggerombol pada garis dugaan dengan kemiringan negatif, atau gambar hubungan antara inflasi dan suku bunga.
Materi selanjutnya yaitu, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu rumus koefisien korelasi. Di slide terdapat rumus koefisien korelasi, yaitu sebelum ke rumus, ukuran korelasi antara dua buah variabel yang paling banyak digunakan adalah koefisien korelasi momen yang dikembangkan oleh Pearson. Rumus koefisiennya korelasi yaitu R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali X sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali dengan N kali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan, di mana R merupakan nilai koefisien korelasi, sigma X merupakan jumlah pengamatan variabel X, sigma Y merupakan jumlah pengamatan variabel Y, sigma XY merupakan jumlah hasil perkalian variabel X dan Y, sigma X kuadrat merupakan jumlah kuadrat dari pengamatan variabel X, sigma X kuadrat sigma X dikuadratkan merupakan jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel X. Sigma Y kuadrat merupakan jumlah kuadrat dari pengamatan variabel Y. Sigma Y kuadrat jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel Y, dan terakhir yaitu N, jumlah pasangan pengamatan Y dan X. Selanjutnya yaitu ada hubungan kuat dan lemahnya suatu korelasi. Koefisien korelasi mempunyai nilai antara negatif 1 sampai 1. Nilai R sama dengan negatif 1 yang disebut dengan linear sempurna negatif. Terjadi apabila titik contoh atau kombinasi terletak tepat pada suatu garis lurus yang mempunyai kemiringan negatif. Nilai R sama dengan 1 disebut dengan linear sempurna positif, dan hal ini terjadi apabila semua titik contoh terletak tepat pada satu garis lurus dengan kemiringan positif. Nilai koefisien korelasi yang mendekati negatif 1 atau 1 menyatakan bahwa hubungan kedua variabel adalah kuat atau korelasi kedua variabel tinggi. Akan tetapi, apabila nilai R mendekati 0, hubungan antara kedua variabel sangat lemah atau mungkin tidak ada sama sekali. Mengenai besar hubungan baik kuat maupun lemah, menurut Lin 2003, dapat digambarkan seperti gambar di slide. Selanjutnya, terdapat contoh permintaan dipengaruhi harga dan pendapatan. Contohnya saja, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mendorong penyusunan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate untuk mendorong investasi. Setelah Indonesia dinyatakan masuk dalam investment grade oleh lembaga rating internasional, suku bunga harus disesuaikan. Suku bunga harus disesuaikan di satu sisi untuk menjaga inflasi dan untuk pendanaan financing dunia usaha dan sektor industri.
Nah, dari contoh tadi, carilah koefisien korelasinya dan apa kesimpulannya. Di slide terdapat tabel dari tahun 2003 sampai 2013 dan dari tiap-tiap tahun tersebut terdapat bunga kredit investasi atau BKI dan nilai investasi dalam miliaran rupiah. Untuk mencari korelasi, kita gunakan rumus koefisien korelasi. Rumusnya yaitu R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N kali X sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Dari rumus tadi didapatkan hasil X2 dari jumlah tahun 2003 sampai 2013 X kuadratnya yaitu sebesar 1.986,35. Y2-nya 38.278.093.039,62 dan XY-nya sebesar 6.202.860,68. Kita masukkan ke rumus R yang tadi. 11 dikali 6.202.860,68 dikurang 146,89 dikali 505.355,00 dibagi akar 11 dikali 1.986,35 dikurang 146,89 dikuadratkan dikali 11 kali 38 278.093.039,62 dikurang 505.355,00 dikuadratkan. Dapat hasilnya negatif 0,892. Nah, materi selanjutnya yaitu pengertian koefisien determinasi. Sebelum melanjutkan pengertian ini, saya akan menambahkan dari hasil tadi, nilai koefisien korelasi 0,892 ini menunjukkan korelasi. Baik, selanjutnya pengertian koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara nilai dugaan atau garis regresi dengan data sampel. Jika semua data observasi terletak pada garis regresi, akan diperoleh garis regresi yang sesuai atau sempurna. Namun apabila data observasi tersebar jauh dari nilai dugaan atau garis regresinya, maka nilai dugaannya menjadi kurang sesuai. Koefisien determinasi adalah bagian dari keragaman total variabel terikat Y atau variabel yang dipengaruhi atau dependen yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi
atau bisa disebut juga dengan variabel independen. Variabel determinasi R kuadrat. Rumusnya yaitu R kuadrat sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y kuadrat. Sigma Y dikuadratkan maksudnya. Dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Setelah itu dikali juga dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Jadi koefisien determinasi adalah kemampuan variabel X atau variabel independen memengaruhi variabel Y atau variabel terikat. Semakin besar koefisien determinasi menunjukkan semakin baik kemampuan X menerangkan Y. Besarnya koefisien determinasi adalah akurat, adalah kuadrat dari koefisien korelasi dan dirumuskan di slide ini. Ini merupakan rumusnya. Baik, slide selanjutnya membahas uji signifikansi koefisiensi korelasi. Bentar. Baik, kita lanjutkan video presentasinya yaitu mengenai rumus uji T untuk uji korelasi. Uji signifikansi koefisien korelasi dimaksudkan untuk menguji apakah besarnya atau kuatnya hubungan antar variabel yang diuji sama dengan nol. Apabila besarnya hubungan sama dengan nol, hal tersebut yang diuji sama dengan nol. Apabila besarnya hubungan sama dengan nol, hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan antar variabel sangat lemah dan tidak berarti. Sebaliknya, apabila hubungan antar variabel secara signifikan berbeda dengan nol, maka hubungan tersebut kuat dan berarti. Uji signifikansi koefisiensi korelasi ini dilakukan melalui 5 tahap. Sebagaimana pada pengujian hipotesis sampel besar dan kecil, yaitu yang pertama bentar, perumusan hipotesis yaitu menguji apakah R populasi sama dengan nol. Yang kedua, menentukan taraf nyata dengan derajat bebas atau DF sama dengan N dikurang K. Yang ketiga, menentukan uji statistik. Yang keempat, menentukan arah keputusan. Dan yang kelima, menentukan keputusan. Uji statistik untuk koefisien korelasi R adalah di slide terdapat T sama dengan R akar N kurang 2 dibagi akar 1 kurang R kuadrat. Atau T sama dengan R dibagi akar dari 1 kurang R kuadrat dibagi N kurang 2. Di mana T merupakan nilai T hitung, R merupakan nilai koefisien korelasi, dan N merupakan jumlah data pengamatan. Selanjutnya contoh uji T untuk uji korelasi suala. Ujilah apakah A nilai R sama dengan negatif 0,892 pada hubungan antara suku bunga dan investasi PMDN. Dan B, R sama dengan 0,894 pada hubungan antara harga minyak
CPO, dan produksi minyak mentah kelapa sawit atau CPO, sama dengan 0 pada taraf nyata 5%. Perumusan hipotesisnya, hipotesis yang diuji adalah koefisien korelasi sama dengan 0. Korelasi dalam populasi dilambangkan dengan P, sedangkan pada sampel R, H0, H0 P sama dengan 0, H1 P tidak sama dengan 0. Yang kedua yaitu taraf nyata 5%. Taraf nyata 5% untuk uji dua arah atau A per 2 sama dengan 0,05 dibagi 2. Sama dengan hasilnya yaitu 0,025. Dengan derajat bebas atau DF sama dengan N dikurang K. Sama dengan 11 kurang 2 sama dengan 9. Nilai taraf nyata A per 2 sama dengan 0,025 dan DF sama dengan 9 adalah 2,262. Ingat bahwa N adalah jumlah data pengamatan, yaitu sama dengan 11. Sedangkan K adalah jumlah variabel, yaitu Y dan X. Jadi K sama dengan 2. Cara yang ketiganya yaitu menentukan nilai uji T. Dengan rumus T sama dengan R, kita masukkan angka yang tadi ke dalam rumus nilai uji T. R sama dengan akar 1 kurang R kuadrat dikurang N dikurang 2. Sama dengan negatif 0,892. Ini R-nya kita masukkan ke sini. 0,892 dibagi 1 kurang kali 0,892 kuadrat dibagi 11 kurang 2. Hasilnya yaitu negatif 5,9. Selanjutnya, langkah keempat menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,262. Di slide terdapat gambar distribusi T, DF sama dengan 9. Daerah tidak menolak H0 yaitu negatif 5,9. Daerah menolak H0 negatif 5,90 dan daerah tidak menolak H0 dari negatif 2,262 sampai 2,262. Langkah yang kelima yaitu menentukan keputusan. Nilai T hitung ternyata terletak pada daerah menolak H0. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0 dan menerima H1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korelasi dalam populasi tidak sama dengan 0. Dan hubungan antara tingkat suku bunga investasi dengan nilai investasi bersifat kuat dan nyata. Selanjutnya contoh uji T untuk uji korelasi soal B. Yang pertama, perumusan hipotesis. Sama dengan soal sebelumnya, kita rumuskan hipotesisnya. Hipotesis yang diuji adalah koefisien korelasi sama dengan 0. Korelasi dalam populasi dilambangkan dengan P, sedangkan pada sampel lambangnya adalah R. H0 P sama dengan 0, H1 P tidak sama dengan 0. Yang kedua, taraf nyata 5%. Untuk uji dua arah, yaitu A per 2 dibagi sama dengan 0,05 dibagi 2. Hasilnya yaitu 0,025 dengan derajat bebas. Dengan derajat bebas atau DF sama dengan N dikurang K. Sama dengan 11 kurang 2 yaitu 9. Nilai tarif nyatanya
0,025 dan DF-nya 9 adalah 2,262. 2,62. Langkah ketiga menentukan nilai uji T. Kita masukkan angka-angkanya ke rumus ini, yaitu T sama dengan R dibagi 1 kurang akar 1 kurang 2 R kuadrat dibagi N dikurang 2 sama dengan 0,859 akar 1,0,859 kuadrat dibagi 11 kurang 2 sama dengan 5,0. Angka keempat menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,262. Distribusi T dengan DF 9. Daerah tidak menolak H0, daerah menolak H0 yaitu pada angka 5,0. Angka kelimanya menentukan keputusan. Nilai T hitung berada di daerah menolak H0 yang berarti bahwa H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Nah, ini menunjukkan bahwa koefisien korelasi pada populasi ini tidak sama dengan 0. Dan ini membuktikan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan hubungan yang nyata antara harga minyak CPO dan produksi minyak CPO kelapa sawit. Kita juga bisa menggunakan Excel untuk mencari korelasi ya. Teman-teman bisa cobakan di rumah mencari korelasi menggunakan software Excel. Ini cara-caranya, di slide terdapat cara-caranya. Kita masukkan data variabel Y, variabel X. Setelah itu kita pilih statistical Corel. Baik, materi selanjutnya mengenai analisis regresi, metode kuadrat terkecil. Baik, selanjutnya mengenai definisi persamaan regresi. Analisis regresi, kita mengenai terlebih dahulu mengetahui apa itu analisis regresi. Analisis regresi adalah suatu teknik yang digunakan untuk membangun suatu perusahaan, suatu persamaan yang menghubungkan antara variabel tidak bebas atau Y dengan variabel bebas atau X, dan sekaligus untuk menentukan nilai dan ramalan atau dugaannya. Selanjutnya, kita ingin mengembangkan suatu persamaan untuk mengetahui nilai variabel terikat Y atau variabel dependen berdasarkan nilai variabel bebas. X merupakan independen variabel persamaan yang menyatakan bentuk hubungan antara variabel terikat. Y dengan variabel X, variabel bebas X disebut dengan persamaan regresi. Nah, apa itu persamaan regresi? Persamaan regresi adalah suatu persamaan matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel.
Bentuk sebenarnya dari persamaan regresi pada populasi adalah Y sama dengan A tambah BX. Oleh karena dalam kenyataannya tidak dapat diketahui nilai sebenarnya dari parameter A dan B, maka dapat diperkirakan dengan menggunakan data sampel yang ditarik dari populasi, sehingga bentuk persamaan regresi perkiraannya menjadi Y sama dengan A tambah BX. Selanjutnya, scatter diagram untuk membantu menarik garis regresi. Scatter diagram Scatter diagram untuk hubungan antara volume ekspor dan nilai kurs USD dapat digambarkan sebagai berikut. Di slide terdapat hubungannya. Langkah langkah pertamanya adalah membuat titik koordinat antara nilai Y atau volume ekspor dan X kurs USD. Sebagaimana pada gambar A, dari titik-titik koordinat tersebut dapat menggunakan metode tangan bebas. Dapat dibentuk garis yang menggambarkan hubungan antara Y dan X. Seperti terlihat pada gambar B dengan metode tangan bebas. Nih, apabila ada 4 orang yang diminta untuk membuat garis, kemungkinan juga akan ada 4 garis yang terbentuk seperti garis A. Ini garis A. Garis A, B, C, dan D. Selanjutnya contoh selisih antara dugaan dan aktual lebih kecil. Metode kuadrat terkecil atau ordinary least square adalah suatu metode untuk menentukan persamaan regresi berdasarkan atas selisih kuadrat antara nilai Y sebenarnya aktual dan dengan nilai Y dugaan atau ramalan yang minimal atau dapat dituliskan Y kurang X, Y bar minimal. Di slide terdapat gambar A yang merupakan selisih antara dugaan dan aktual lebih kecil. Selanjutnya gambar B juga terdapat selisih antara dugaan dan aktual lebih besar. Pada gambar tadi terlihat bahwa pada gambar sebelah kiri ini nilai aktual Y dan nilai dugaan atau ramalan Y barnya mempunyai selisih yang disebut error atau kesalahan pengganggu, yaitu sebesar E di mana apabila Y sama dengan Y bar. Maaf sebelumnya ada suara yang mengganggu. Mohon dimaafkan apabila ada suara dari suara saya untuk menjelaskan presentasi ini. Saya lanjutkan tadi pada gambar B nilai antara Y dengan Y bar relatif jauh. Atau dengan kata lain pada gambar B lebih besar dari gambar A. Penggunaan metode kuadrat terkecil dimaksudkan untuk memperoleh garis dugaan atau persamaan dugaan antara Y dan X dengan tingkat error atau kesalahan pengganggu yang sangat minim. Dengan kata lain dapat dinyatakan sebagai sigma E1 I kuadrat sama dengan sigma dikali Y1 dikurang Y bar 1 dikuadratkan sama dengan minimum. Dan apabila ada 2 garis atau persamaan, maka metode kuadrat terkecil akan memilih di mana kesalahan pengganggunya yang paling minim.
Metode kuadrat terkecil didefinisikan sebagai suatu metode untuk menentukan persamaan regresi dengan meminimumkan jumlah kuadrat, jarak vertikal antara nilai aktual Y dan nilai dugaan atau ramalan Y, atau dilambangkan sigma E1 kuadrat sama dengan sigma dikali Y1 kurang Y bar 1 dikuadratkan sama dengan minimum. Selanjutnya gambar persamaan regresi. Terdapat di slide, pada gambar A persamaan regresinya adalah Y, Y bar sama dengan A tambah BX. Antara lain Y dan X mempunyai hubungan yang positif. Apabila nilai X naik, maka nilai Y juga naik. Nilai intercept A adalah nilai Y pada saat X bernilai 0. Nilai B menunjukkan perubahan nilai Y akibat perubahan nilai X satu-satuan. Contoh kurva yang positif adalah kurva penawaran. Selanjutnya pada gambar B ini, persamaan regresinya adalah Y bar sama dengan A dikurang BX. Antara nilai Y dan X mempunyai hubungan yang negatif. Apabila nilai X naik, maka nilai Y turun. Nilai intercept A adalah nilai Y pada saat nilai sama dengan 0. Nilai B menunjukkan penurunan nilai Y akibat perubahan nilai X meningkat satu satuan. Contoh kurva yang negatif adalah kurva permintaan dan kurva marginal efisiensi investasi. Selanjutnya, rumus mencari koefisiensi A dan B. Sebentar. Baik, kita lanjutkan. Rumusnya B sama dengan NA XY dikurang AX dikali AX per N dikali AX kuadrat dikurang AX dikuadratkan. Atau bisa juga dengan rumus A sama dengan AY per N dikurang B kali AX dibagi B. Y merupakan nilai variabel terikat Y, A merupakan intercept, yaitu titik potong garis dengan sumbu Y. B merupakan slope atau kemiringan garis, yaitu perubahan rata-rata dan Y bar untuk setiap unit perubahan pada variabel. Dan X merupakan nilai variabel bebas X. Dan N merupakan jumlah sampel. Selanjutnya kesalahan buku pendugaan. Contoh hubungan antara produksi dengan harga minyak kelapa sawit. Di slide terdapat data-data dari harga CPO yang merupakan X dan produksi yang merupakan Y, variabel dependen. Analisis regresi antara variabel terikat Y dan bebas X menghasilkan rumus Y bar sama dengan 6.076.116,73 ditambah 14.648,79 X. Apabila kita masukkan setiap nilai X ke dalam persamaan seperti pada kolom ketiga, maka akan diperoleh nilai ramalan, yaitu Y bar. Sekarang didapatkan dua nilai, yaitu nilai ramalan Y bar dari hasil regresi dan nilai Y sebenarnya yang berasal dari pengamatan. Nilai Y dan Y bar dapat dibuat grafik sebagaimana pada gambar A. Nah, gambar A ini
Pada gambar A terlihat bahwa ada beberapa nilai Y bar yang sama atau hampir sama dengan Y dan sebagian berbeda. Apabila nilai Y tersebar mendekati garis regresi atau garis Y mendekati Y bar, maka dapat dikatakan kesalahan pendugaan atau ramalan relatif kecil. Sebaliknya, pada gambar B, garis regresi Y bar sama persis dengan garis data pengamatan Y. Pada kondisi ini, Y sama dengan Y bar, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kesalahan dalam pendugaan atau ramalan. Dengan kata lain, terdapat nilai dugaan dengan ketepatan 100%. Baik, materi selanjutnya mengenai definisi standar error. Standar error atau kesalahan baku pendugaan. Ini adalah suatu ukuran yang mengukur ketidakakuratan pencaran atau persebaran nilai-nilai pengamatan Y terhadap garis regresinya Y bar. Karena standar errornya dilambangkan dengan S merupakan ukuran ketidakakuratan, maka semakin kecil nilai S YX. Standar error pada dasarnya mempunyai konsep yang sama dengan standar deviasi. Standar deviasi mengukur penyebaran di sekitar nilai tengah, sedangkan standar error mengukur penyebaran di sekitar garis regresi. Standar error selanjutnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Di slide terdapat rumusnya. S Y dikali X sama dengan akar dari sigma E kuadrat dikurang N dibagi N kurang 2 sama dengan akar sigma dikali Y dikurang Y bar kuadrat dibagi N kurang 2, di mana S Y dikali X merupakan standar error variabel Y berdasarkan variabel X yang diketahui. Y merupakan nilai pengamatan dari Y bar merupakan nilai dugaan dari Y, dan N merupakan jumlah sampel derajat bebas N dikurang 2 karena terdapat dua parameter yang akan digunakan, yaitu A dan B. Baiklah, karena azan kita simak azannya terlebih dahulu ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan, yaitu mencari standar error menggunakan Microsoft Excel. Terdapat di slide outputnya. Langkahnya kita masukkan data Y pada bagian kolom A ini. Ini data Y. Dan data X ke kolom B. Setelah itu, letakkan kursor pada salah satu sel, misalnya C1, dan ketik sama dengan. Diikuti dengan klik ikon Insert Function. Setelah memilih function, muncul kotak dialog seperti di bawah ini. Seperti di slide, terdapat kotak. Pilih statistikal pada function kategori. Ini statistikal. Dan steyx pada function name. Nih. Setelah memilih steyx, maka tekan OK. Kemudian muncul kotak dialog berikut. Kotak dialog ini. Blok data pada kolom A pada knol yes, dan blok data pada kolom B pada knol XS. Kolom A di sini kita isi ke sini,
Kolom B ini kita isi ke bagian ini. Tekan OK. Cursor. Setelah kita tekan OK, hasil standar errornya yaitu 0,818. Akan muncul pada formula result atau tanda sama dengan. Baik, materi selanjutnya mengenai asumsi-asumsi metode kuadrat terkecil. Beberapa asumsi penting metode kuadrat terkecil adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai rata-rata dari error term atau expect value untuk setiap nilai X sama dengan 0. Asumsi ini dinyatakan E dikali EI per XI sama dengan 0. Pada gambar di slide, terlihat bahwa untuk setiap X, misalnya X1, X2, dan X3, terdapat beberapa nilai Y. Nilai Y tersebut terdapat di bawah dan di atas garis regresi. Namun nilai rata-rata dari Y berada di titik tengah, yaitu pada garis regresi. Karena kurva bersifat simetris, maka nilai di bawah garis regresi sama dengan nilai di atas regresi, sehingga nilai harapan dari EI untuk setiap X dari X1 sampai XI sama dengan 0. Yang kedua, nilai error dari EI dan EJ atau biasa disebut dengan kovarian saling tidak berhubungan atau berkorelasi. Asumsi ini bisa dilambangkan sebagai berikut. COV dikali EI dikali EJ sama dengan 0, di mana I tidak sama dengan J. Berdasarkan pada asumsi nomor 1, pada setiap nilai XI akan terdapat EI, dan untuk XJ akan ada EJ. Yang dimaksud dengan nilai kovarian sama dengan 0 adalah nilai EI dari XI tidak ada hubungan dengan nilai EJ dari XJ. Selanjutnya yang ketiga, varian dari error bersifat konstan. Ini varian dilambangkan dengan bentar, sehingga asumsi ini dilambangkan dengan var. Anda perhatikan pada gambar di atas bahwa nilai EI yang dilambangkan dengan tanda titik untuk setiap X, yaitu X1, X2, dan X3. Yang keempat, variabel bebas X tidak berkorelasi dengan error term E. Ini biasa dilambangkan dengan COV atau EI, XI sama dengan 0. Pada garis regresi, Y sama dengan A tambah BXI tambah I, maka nilai XI dan EI tidak saling memengaruhi. Sebab apabila saling memengaruhi, maka pengaruh masing-masing yaitu X dan E tidak saling dapat dipisahkan. Ingat bahwa yang memengaruhi Y selain X adalah pasti E, yaitu faktor di luar X. Oleh sebab itu, varians dari E dan X saling terpisah atau tidak berkorelasi. Ya, bentar.
Baik, selanjutnya rumus terdapat Y bar lebih kurang T dikali S Y dikali X akar dari 1/n ditambah X dikurang X bar dikuadratkan dibagi sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dibagi N. Y bar merupakan nilai dugaan dari Y untuk nilai X tertentu. T merupakan nilai T tabel untuk taraf nyata tertentu. Y merupakan Y dikali X merupakan standar error variabel Y berdasarkan variabel X yang diketahui. X merupakan nilai data pengamatan variabel bebas. X bar merupakan nilai rata-rata dari data pengamatan variabel bebas. Dan R merupakan jumlah sampel. Selanjutnya pendugaan interval nilai koefisien regresi A dan B. Dengan menggunakan asumsi bahwa nilai EI bersifat normal, maka hasil dugaan A dan B juga mengikuti distribusi normal. Sehingga nilai T sama dengan B kecil dikurang B besar per 0B juga merupakan variabel normal. Dalam praktiknya, nilai standar deviasi populasi 0B sulit diketahui, maka standar deviasi populasi biasa diduga dengan standar deviasi sampel yaitu SB, sehingga nilai T menjadi T sama dengan B kecil dikurang B dibagi SB. Selanjutnya probabilitasnya dinyatakan sebagai berikut. Terdapat rumus sini. Rumusnya yaitu P dikali negatif TA per 2 kurang dari B kurang B per SB kurang dari TA per 2 sama dengan 1 kurang A. P dikali negatif TA dibagi 2 dikali SB kurang dari B kurang B kurang dari TA per 2 dikali SB sama dengan 1 kurang A. Sehingga interval B adalah B dikurang TA per 2 SB kurang dari B besar kurang dari B kecil tambah TA per 2 dikali SB. Sedangkan dengan cara yang sama, interval A adalah A dikurang TA per 2 dikali SA dikurang A besar kurang dari A kecil tambah TA per 2 dikali SA. Di mana SA dan SB adalah sebagai SB sama dengan SXY dibagi akar dari sigma X kuadrat kurang sigma X dikuadratkan dibagi N. SA sama dengan akar dari sigma X kuadrat dikali SXY dibagi N X sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Baik, yang terakhir hubungan koefisien korelasi, koefisien determinasi dan kesalahan baku panduan. Analisis varians atau ANOVA merupakan alat atau peranti yang dapat menggambarkan hubungan antara koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku panduan. Untuk mengukur kesalahan baku, kita menghitung error, yaitu selisih Y dan Y bar, atau dinyatakan dalam bentuk persamaan E sama dengan Y dikurang Y bar, atau dalam bentuk lain yaitu sama dengan Y bar tambah E, di mana Y merupakan nilai sebenarnya, Y bar merupakan nilai regresi, E merupakan error atau kesalahan. Nah, di sini terdapat tabel ANOVA yang berisikan sumber keragaman atau source, regresi atau regression, kesalahan atau error, dan totalnya juga terdapat di bagian tabel ANOVA ini. Baiklah, hanya sampai di situ presentasi dan video presentasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi saya sendiri untuk panduan membuat skripsi saya semester ke depannya, dan dengan video ini semoga saya akan menjadi paham dengan materi statistika tadi. Baiklah, apabila ada kesalahan dalam kata-kata penyampaian dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.